Saya Putri Septiani dengan NIM 243210002 dari Fakultas Ilmu Hukum semester 3 Nonrek. Di sini saya akan memberi tanggapan mengenai penangkapan Presiden Venezuela oleh Presiden Amerika Serikat dikaitkan dengan hukum internasional. Menurut laporan media internasional, Presiden Amerika Serikat memerintahkan operasi militer yang berujung pada penangkapan Presiden Venezuela Nicolás Maduro di Caracas pada tanggal 3 Januari 2026. Kemudian dibawa ke Amerika Serikat untuk diadili dan atas tuduhan pidana seperti narkotika dan narkoterorisme. Peristiwa ini menarik perhatian global dan memicu reaksi diplomatik dari berbagai negara. Penangkapan Presiden Venezuela Nicolás Maduro oleh Amerika Serikat pada tanggal 3 Juni 2026 dalam operasi militer telah menimbulkan kontroversi besar terkait hukum internasional. Antara lain seperti dari perspektif Amerika Serikat, AS memberikan tindakan ini dengan dua alasan utama tentunya. Yang pertama yaitu tuduhan kriminal. Menurut otoritas AS, Maduro beserta keluarganya dan beberapa tokoh terkait telah didakwa oleh Dewan Juri di New York atas kasus terorisme, perdagangan narkoba, dan senjata. Departemen Kehakiman Amerika Serikat mengklaim meminta bantuan militer untuk menangkapnya agar dapat menghadapi proses hukum di Amerika Serikat. Untuk tuduhan selanjutnya yaitu klaim ketidaksahan kepemimpinan. Sebelumnya, pada Januari 2025, pemerintah Amerika Serikat telah menolak hasil pemilihan Presiden Venezuela tahun 2024 yang dinyatakan menang oleh Maduro, menganggapnya tidak sah dan mendukung Edmundo González Urrutia sebagai presiden terpilih. Presiden Trump juga menuduh Maduro mendukung kartel narkoba dan mencuri kepentingan minyak Amerika Serikat. Banyak pihak yang menganggap tindakan Amerika Serikat melanggar hukum internasional. Tentunya pelanggaran pertama yaitu kedaulatan negara. Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB Pasal 2 Ayat 4 melarang penggunaan kekerasan atau ancaman militer terhadap kemerdekaan politik dan kedaulatan negara lain. Pakar PBIP Darmansyah Jumala serta Presiden DJF Asia Pasifik Jazuli Juwaini menegaskan bahwa tindakan militer sepihak Amerika Serikat tanpa mandat PBB telah melanggar prinsip dasar hukum internasional dan kedaulatan negara. Selanjutnya ada masalah imunitas kepala negara. Meskipun Pengadilan Kriminal Internasional atau PKI dalam kasus Omar al-Bashir pernah menyatakan bahwa kepala negara tidak memiliki imunitas. Pasukan elit Amerika Serikat menangkap Presiden Venezuela Nicolás Maduro dan istrinya Cilia Flores dalam operasi tengah malam di Caracas Sabtu 3 Januari 2026. Dua sumber yang mengetahui jalannya operasi melaporkan, pasangan tersebut ditangkap dan diseret keluar kamar oleh pasukan elit Delta Force Angkatan Darat AS tanpa perlawanan. Seorang pejabat AS mengatakan, operasi berlangsung dengan cepat dan tidak menimbulkan korban jiwa di pihak militer AS. Presiden AS Donald Trump mengonfirmasi penangkapan itu dan membenarkan bahwa Maduro dan istrinya dibawa menggunakan kapal induk USS Iwo Jima menuju New York. Mengutip CNN, Trump menyatakan bahwa sebelum operasi dijalankan, ia telah menyampaikan ultimatum secara langsung kepada Maduro. Ia juga mengaku sempat berbicara dengan Maduro sekitar 1 pekan sebelum penangkapan berlangsung. Trump mengungkapkan,
bahwa dirinya menyaksikan langsung proses penangkapan Maduro dari ruang kendali di resort pribadinya Mar-a-Lago, Florida. Menurutnya, tidak ada negara lain di dunia yang bisa melakukan manuver seperti yang dilakukan AS dalam operasi tersebut. Ia mengaku menonton seluruh jalannya operasi bersama para jenderal militer AS dari sebuah ruangan yang dilengkapi sistem pemantauan langsung. Menurut Trump, pasukan AS mampu menempuh berbagai sistem pengaman yang dirancang khusus untuk melindungi Maduro, termasuk pintu baja. Trump juga menyebut bahwa operasi ini melibatkan helikopter dan jet tempur dalam jumlah yang besar. Trump menyatakan bahwa misi utama dari operasi militer ini adalah menangkap Maduro yang dituduh telah memimpin negara narkoba dan memanipulasi hasil pemilu Presiden Venezuela pada 2024. Washington menuduh Maduro menjadi dalang perdagangan kokain lintas negara, serta menudingnya terlibat dalam penyebaran krisis fentanyl yang melanda Amerika Serikat. Dua organisasi asal Venezuela, Tren de Aragua dan Cartel de los Soles, ditetapkan sebagai organisasi teroris asing oleh pemerintah AS. Trump bahkan menuding bahwa Cartel de los Soles dipimpin langsung oleh Maduro. Di sisi lain, pemerintah Venezuela membantah semua tuduhan AS tersebut. Caracas menilai langkah AS ini sebagai upaya mempolitisasi perang melawan narkoba demi menguasai cadangan minyak Venezuela, salah satu yang terbesar di dunia. Sementara itu, beberapa jam setelah operasi militer dilakukan, Trump mengumumkan bahwa Amerika Serikat akan mengelola Venezuela untuk sementara dan memanfaatkan cadangan minyaknya yang melimpah untuk dijual ke negara lain. Imunitas total untuk kejahatan berat seperti kejahatan terhadap kemanusiaan, namun hal ini masih menjadi perdebatan. Penangkapan Maduro di wilayah negaranya oleh negara lain tanpa persetujuan atau mandat internasional dianggap oleh banyak pihak sebagai pelanggaran prinsip imunitas kepala negara dalam hubungan internasional tentunya. Adapun yaitu potensi presiden buruk. Tindakan Amerika Serikat dikhawatirkan akan menjadi contoh buruk yang bisa ditiru oleh negara lain untuk menggunakan kekuatan militernya secara sepihak dengan berbagai alasan. Yang dapat mengganggu stabilitas global dan mengarah pada ketidakaturan hukum internasional. Misalnya seperti Rusia bisa menggunakan alasan serupa untuk membenarkan tindakannya di Ukraina atau Cina terhadap Taiwan. Adapun tanggapan internasionalnya yaitu seperti dukungan. Beberapa negara seperti Israel, Ekuador, dan Argentina mengucapkan selamat kepada Presiden Trump atas tindakannya tersebut. Namun, di sisi lain juga ada kritikannya, yaitu negara-negara seperti China, Rusia, Brasil, Chili, Meksiko, dan Spanyol, serta banyak pihak lainnya mengungkapkan keprihatinan serius dan mengecam tindakan Amerika Serikat. Bro, apa yang baru saja terjadi di Venezuela kemarin adalah bukti mengerikan bahwa hukum internasional itu cuma kertas bekas. Sabtu 3 Januari 2026, seorang presiden aktif dari negara berdaulat, Nicolas Maduro, diculik dari istananya sendiri oleh pasukan militer asing dan diterbangkan paksa ke penjara New York. Dunia shock. Ini bukan film aksi, ini adalah arogansi tingkat dewa. Gini bro, Amerika Serikat memang sudah lama mengincar kepala Maduro dengan harga $15 juta.
Mereka menuduh Maduro bukan sekedar pemimpin korup, tapi bos kartel narkoba bernama Cartel of the Suns. Tapi nggak ada yang nyangka AS bakal senekat ini. Dalam operasi senyap malam hari, pasukan elit AS melumpuhkan pertahanan Caracas, masuk ke kediaman presiden, dan menyeret Maduro beserta istrinya layaknya kriminal jalanan. Alasannya satu, narkoterorisme, terorisme narkoba. Yang paling obskura, kalau kamu percaya Amerika melakukan operasi militer mahal ini cuma demi menangkap satu bandar narkoba, kamu terlalu polos. Narkoba itu cuma topeng. Target sebenarnya ada di bawah tanah Venezuela. Negara ini memegang cadangan minyak terbukti terbesar di dunia, bahkan lebih banyak dari Arab Saudi. Selama Maduro berkuasa, keran minyak raksasa itu dikunci rapat untuk perusahaan barat, dan justru dibuka lebar untuk Cina dan Rusia. Bagi Amerika, membiarkan musuhnya menguasai pom bensin terbesar di halaman belakang mereka adalah mimpi buruk. Jadi, dengan menculik Maduro, Amerika sebenarnya sedang merebut kembali kunci gembok kekayaan alam itu. Dan inilah ironinya, bro. Sejarah berulang lagi di depan mata kita. Dulu Irak dihancurkan dengan alasan senjata pemusnah massal yang ternyata palsu. Sekarang, Venezuela diacak-acak dengan alasan narkoba padahal tujuannya adalah penguasaan sumber daya. Bagaimana kalau keadilan dan HAM yang sering diteriakan negara adidaya itu hanyalah sales marketing yang bagus untuk menutupi aksi perompakan sumber daya alam paling terang-terangan di abad ini? Sejarah bukan pelajaran, bro, tapi teka-teki besar. Tindakan Amerika Serikat yang dianggap tidak mematuhi hukum internasional. Di dalam Amerika Serikat sendiri, Partai Demokrat memberikan kritik tajam dan bahkan beberapa tokoh dari Partai Republik juga mempertanyakan legalitas serta tujuan sebenarnya dari operasi tersebut. Menurut tanggapan saya pribadi mengenai kasus tersebut, jika memang kasus tersebut benar terjadi seperti yang dilaporkan, maka dari perspektif hukum internasional, tindakan tersebut menjadi sangat kontroversial dan berpotensi melanggar hukum internasional, khususnya prinsip kedaulatan, non-intervensi, serta imunitas kepala negara, kecuali ada dasar hukum internasional yang kuat dan sejauh ini tidak tampak jelas. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan atas tanggapan kasus yang telah terjadi. Saya Putri Septiani. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.